Dapat blok berapa, Mas? Dapat blok E6 nomor 2. E6 nomor 2. Iya. Oh, itu dari awal sampai ke akad berapa bulan tuh, Mas? Itu prosesnya berapa lama, Mas, dari awal pengajuan dari berkas sampai akad? Oh, saya naruh berkas. Itu rencana nanti Bapak mau langsung ditempatin atau gimana, Pak? Halo, Mas, akad hari ini ya, Mas? Iya, betul, Pak. Oh, dapat blok berapa, Mas? Dapat blok E6 nomor 2. E6 nomor 2. Iya. Oh, itu dari awal sampai ke akad berapa bulan tuh, Mas? Saya pertama masuk berkas itu bulan April. Bulan April, berarti Pertengahan April. pertengahan April, berarti sekitar 5 bulanan ya, Mas ya? Udah 5 bulanan ya. Oh, udah berkeluarga, Mas? Udah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Terima kasih, semoga lancar ya. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Hastoro. Mas Hastoro ya. Oke, terima kasih Mas Hastoro, semoga lancar ya. Ini ya, makasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dwi A. Pak Dwi ya. Iya. Kebetulan Bapak akad hari ini juga ya, Pak? Iya, betul. Oh, Bapak prosesnya dari bulan kapan, Pak? April. Bulan April ya. April. Ya. Berarti kurang lebih 5 bulan ya, Pak. 5 bulan dari mulai awal Bapak masukin berkas sampai akad hari ini ya, Pak. Bapak sudah berkeluarga, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang satu lagi buat apa? Iya. Itu rencana nanti Bapak mau langsung ditempatin atau gimana, Pak? Kayaknya bertahap deh ya. Bertahap ya, Pak. Renovasi Bertahap, dulu ya, Pak. renovasi dulu, Oh, baru iya, nanti iya, iya. Pindahan. Mudah-mudahan lancar ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Dwi. Mas Dwi. Oh, sama namanya sama Mas Dwi yang sebelah sana ya. Iya benar. Oh, iya. Mas Dwi kebetulan akad hari ini juga ya. Iya sama. Alhamdulillah ya. Itu prosesnya berapa lama, Mas, dari awal pengajuan dari berkas sampai akad? Oh, saya naruh berkas itu kalau nggak salah ya di bulan Mei, pertengahan Mei. Bulan pertengahan Mei, Mei, Iya. Juni, berarti 4 bulan ya. 4 bulan ya. benar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih bujang kayaknya. Insya Allah sih jadi satu santai. Doain aja. Ya wis, mudah-mudahan lancar ya. Oke, terima kasih Mas Dwi. Ya, sama-sama. Lancar, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ring, ring, ring. Nah, itu pidato tanya jawab fokus langsung tanda tangan plus pemberitahuan antara yang penting-penting saja. Contoh misalkan kayak nominal angsurannya berapa, terus jangka waktunya berapa, lalu nanti dicek nama sama alamat sesuai dengan KTP. Itu yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi selain itu tidak ada tanya jawab lagi pada saat nanti akad. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Sudah cukup? Baik.
bisa langsung dimulai Pak Jan. Oke, Pak Jan Niko silakan masuk ke tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Saya lepas masker saya. Mas Adi tolong dipindahin ininya enggak ada. Tadi saja. Ya. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah terpilih dari sekian banyak nasabah untuk melakukan akad jual beli secara murabahah dengan Bank BTN Syariah. Banyak Pak Bu yang mengajukan aplikasi dan banyak juga yang ditolak karena memang pada akhirnya mereka yang memiliki kesiapan data, kesiapan kemampuan, kesiapan etika, itulah yang kemudian dipilih oleh bank untuk menjadi nasabahnya. Jadi saya ucapkan selamat atas terpilihnya dan saya ucapkan selamat datang juga di Komplek Perumahan Gria Family. Saya akan sedikit menjelaskan nanti beberapa hal yang berkenaan dengan Gria Family, termasuk beberapa hal yang akan berhubungan dengan akad kita pada hari ini. Sehingga forum seperti ini memang saya adakan supaya Bapak Ibu dalam proses akadnya tidak perlu lama. Kalau nggak dijelaskan gini Pak, kita pernah akad 7 orang dari mulai jam 9 selesainya maghrib. Nah kan terlalu lama. Jadi lebih baik saya kumpulin, dijelaskan. Ada hal-hal yang mungkin nanti Bapak Ibu tanyakan, baik ke developer, ke bank, ataupun nanti ke notaris, bisa ditanyakan di forum ini. Nah, saya sekarang memulai dari sisi developer dulu. Jadi, kita perusahaan Bangun Family Sejahtera itu memiliki visi seperti apa yang Bapak bisa lihat di layar di screen kita, bahwa kita ini perusahaan bergerak dalam bidang penyediaan rumah berkualitas berbasis solusi. Jadi memberikan jawaban atas apa yang selama ini Bapak Ibu cari. Solusi bagi pelanggan untuk menciptakan masyarakat yang rohani. Perlu saya tekankan karena kita di Gria Family ini menginginkan tidak hanya sekedar jualan rumah aja, tapi bagaimana kemudian masyarakat yang hidup nanti bersama kita itu adalah masyarakat yang berkomitmen kuat kepada meningkatkan kualitas spiritual individunya. Kita sama-sama Pak, karena kalau hanya sekedar punya rumah, punya kendaraan hidup, ya hanya sekedar mengejar itu aja, saya rasa itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah bagaimana ada keseimbangan, kita ngejar dunia dan kita membenahi akhirat kita. Jadi visi kita adalah nyiapin rumah berkualitas sebagai solusi buat Bapak Ibu sekalian, dan nanti kita sama-sama membangun masyarakat rohani di Gria Family. Ya. Kemudian misinya saya baca ya, membantu pelanggan memperoleh hunian yang berkualitas dengan lingkungan yang membawa kepada peningkatan keimanan. Ini perlu saya tekankan Pak, karena ya kalau hanya sekedar punya rumah saya bilang juga enggak, itu hanya tujuan dunianya gitu. Tapi kita di sini mau mengembangkan satu tatanan kehidupan masyarakat yang iman itu makin meningkat, ya kan? Kedua, menciptakan peluang bagi setiap insan untuk meningkatkan status sosial dan spiritualnya. Ketiga, memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Ya jelas ya, karena usaha itu pasti keuntungannya yang untuk pemilik, untuk pelanggan, karyawan, dan umat besar Indonesia. Yang keempat, yang bermanfaat bagi agama dan bangsa Indonesia. Ya, keberadaan kita ini harus menjadi manfaat buat bangsa dan agama. Lanjut. Nah, kalau Bapak lihat, kami
di Gria itu punya tagline rumah subsidi mewah berkualitas. Bapak bisa rasakan sama ibu ya, mungkin udah keliling di perumahan-perumahan lain sebelum memutuskan akhirnya di sini. Bedanya nyata Pak ya? Ya dari fasilitas jalan aja kita jalannya begini besar, kita fasilitas peribadatan juga besar. Artinya inilah yang kita akan berikan kepada pelanggan. Walaupun rumah subsidi, tapi mewah dan berkualitas. Karena gini, Bapak Ibu harus bangga kalau tinggal di Gria Family. Kalau tinggal di tempat subsidi lain, nggak tahu ya bisa bangga atau enggak. Karena yang saya perhatikan, saudara-saudara kita yang tidak memilih tinggal di sini, mereka tuh kalau didatengin sama saudaranya malu. Saking mungkin rumah subsidi, ya kan, belum ditempatin, rumahnya udah bocor. Belum ditempatin, rumahnya dindingnya udah mau ambruk pecah. Kita nggak mau. Kita di Gria Family itu sama-sama gitu. Bapak Ibu punya impian untuk memiliki hunian yang nyaman dan bagus, kita harus provide. Karena apa? Rumah ini kan cita-cita dan impian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya udah punya rumah tapi nggak bangga sama rumah sendiri, aduh kayaknya kok kasihan gitu. Makanya kita berkomitmen bahwa rumah kita ya harus berkualitas dan mewah. Karena fasilitas mewah kita banyak. Dan Bapak Ibu sendiri pasti sudah merasakan bahwa memang Gria Family beda semua yang lain. Harga boleh sama, tapi kebanggaan dan kualitas kami di depan, ya kan? Makanya kenapa Bapak Ibu pilih itu juga katanya rasanya pasti karena itu. Lanjut. Nah ini tentang kita. Jadi kita ini udah membangun baru ya Pak Faisal, silakan. Ini Pak Faisal ya, jadi tim notaris kita nanti yang akan mengawal akad-akad Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Jadi kita ini belum lama. Kita ini 2015 baru bergabung, baru mulai membangun perumahan. Dari 2015 sampai 2021 ini kita udah membangun yang tahap 4. Jadi Gria Family 1, 2, 3, dan 4 yang sekarang di sini. Nah, selama kurun waktu 6 tahun itu, ya karena kita berbasis kepada solusi, berbasis kepada bagaimana bisa memberikan produk yang baik dan berkualitas, kita mendapatkan ini nih, pengembang perumahan terbaik selama 2 tahun berturut dari BTR Syariah. Ini sesuatu yang sulit ya dicapai kalau kita tidak konsisten dalam memberikan ya, jadi itu Bapak harus bangga, Ibu harus bangga tinggal di Gria Family. Karena apa? Karena rumahnya bagus, karena fasilitasnya menunjang kita hidup untuk nyaman. Ya, lanjut. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa kita ada beberapa yang sudah kita bangun ya. Jadi klaster family residence ini letaknya di Pondok Maladi di Kota Bekasi, ini di daerah Jatiwarna. Kalau ini rumahnya 10 kali lipat dari harga yang di sini. Ya, karena ini klaster gitu kan. Nah, kita pertama ngebangunnya klaster, Pak. Bangunnya klaster. Karena pengen cepat kaya. Jadi bangun klaster ini gede Pak Faisal ya. Tapi setelah itu lanjut. Family 2 lanjut lagi. Family 3 dan sekarang family 4 lanjut lagi. Semua rumah subsidi. Family 2 600 rumah. Family 3 610. Family 4 doain ya 7.000. Kalau nanti lahan yang kita bisa kuasainya totalnya bisa 300 hektar. Tapi di master plan kita yang kita ajukan itu baru 100 hektar. Itu kira-kira 3.000-an lah. Jadi kalau Bapak Ibu itu sekarang masih yang nomor 500-an, 400-an lah. Jadi masih akan ada 2.500 rumah yang masih. Nah, Bapak bayangin, ada 2.500 rumah. Satu rumah isinya anggaplah yang dewasanya 2 lah, suami istri kan, anak-anak oleh lah kita itu 3 gitu, rata-rata. Ada 7.500, 9.000 manusia dalam satu lingkungan yang sama. Bayangkan kalau kemudian
kemudian tatanan hidup di masyarakatnya itu tidak mencerminkan norma-norma agama yang baik, ribut nanti, ya kan? Kita kan nggak boleh tetangga ribut, makanya kita coba, ya. Jadi kita kira-kira ke tempat. Nah, ini karena terang, rencana ini kita punya gerbang seperti ini. Bapak Ibu sudah lihat ya, kita lagi bangun, terus kemudian ini rumahnya, terus jalan dan ini masjid rencananya kita bangunnya. Jadi doakanlah kita semoga Gira Family ini bisa memaksimalkan seluruh potensi kita sehingga kita fokus di sini aja. Sudah nggak usah mengembangkan lagi perumahan-perumahan subsidi lain di tempat lain karena mulai dari awal kan sulit. Kita fokus dulu deh sampai dengan 5 tahun 10 tahun ke depan di sini. Ya, lanjut. Nah, ini perlu saya jelasin. Pengertian rumah subsidi itu adalah rumah yang dibangun dengan harga terjangkau dengan bantuan dari pihak pemerintah yang diperoleh melalui bank dengan akad murabahah. Ingat loh ya, saya tidak mau menjerumuskan Bapak Ibu sekalian. Saya jualan unit, tapi menjerumuskan Bapak Ibu sekalian kepada dosa 15 tahun. Mau kita. Makanya sebisa mungkin saya dan tim lah di manajemen Gira Family ini berusaha bagaimana akad yang terjadi antara customer dan bank itu harus akad syariah. Kamu bawa HP? Nah, jadi kita selalu review dengan bank. Ini saya nggak mau, ini saya nggak mau. Kita coret gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian kontrak atau bikin akad di tempat lain, aduh, saya nggak tahu ya bagaimana kemudian mereka bisa meloloskan klausul-klausul yang menurut kami itu adalah hal-hal yang masih bersifat riba. Makanya kita nggak mau deh. Jadi kita nyiapin rumah dulu, baru jual. Karena akad syariah itu seperti itu. Ya, walaupun ini kita rumah subsidi, tetap kita fokus lah bahwa kita harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya Gira Family. Lanjut. Nah, skema bantuan dari pihak pemerintah itu seperti apa aja sih? Ini ada 4. Pak. Pertama, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR subsidi disingkat FLPP. Yang kedua, subsidi bantuan uang muka SBUMN. Ketiga, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, ini BP2BT. Ya. Terus yang keempat, tabungan perumahan rakyat tapera. Mana yang Bapak Ibu sekalian ambil? Coba saya mau tanya. Kita mau akad nih. Yang nanti akan Bapak Ibu akadkan itu dari 4 ini yang mana? Coba angkat tangan yang tahu. Nah, yang satu dengan Pak coba. Tuh. Jadi kita nih, yang ini nih. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Jadi apa yang dimaksud dengan ini? Nanti di slide berikutnya kita akan lanjutkan. Coba lanjut dulu. Nah, nih Bu, Pak, sadar nggak? Bapak Ibu itu dapat duit 158 juta, dikasih. Padahal hari ini, kalau misalnya di kelurahan bikin pengumuman akan dikasih uang bantuan langsung 1 juta. Syaratnya siapkan KTP, siapkan kartu keluarga, dan harus mandi dan wangi. Ngantri nggak kira-kira? Ngantri lah 1 juta, betul? Tapi lihat, kita paksa pemerintah untuk ngasih uang ke Bapak Ibu 158 juta. Caranya gimana? Ya tadi dengan kredit pemilikan rumah yang melalui skema FLPP, manfaat yang Bapak Ibu nanti akan dapatkan tuh nih segini. Penjelasannya gini, kalau kita beli barang itu pasti pakai PPN kan? Beli motor pakai PPN loh, beli mobil pakai PPN. Cuman biasanya PPN itu udah langsung diceplokin ke harga motor, misalnya 16 juta itu udah termasuk PPN tuh. Jadi kalau bisa dikurangin harga motornya mungkin sekitar 32 juta. Nah, kita transaksi rumah subsidi itu satu, PPN kita nggak kenakan. Jadi kalau harga 168 juta ya 168 juta aja yang Bapak bayar. Ya. Kedua, yang cicilannya 15 tahun siapa? Di sini. Oke, berapa cicilannya? Kurang lebih kemarin.
1.280.000. Itu kan yang ibu bayar. Kalau yang sebenarnya bank terima itu 1.280.000 plus 763 per bulan selama 15 tahun. Jadi bantuan pemerintah itu ya ini dalam bentuk PPN yang nggak dipungut plus cicilan selama 15 tahun sebesar 763. Kalau diduitin 15 tahun itu berapa? Nih uangnya nih. 137 juta. Pakai mandi nggak? Pakai harum nggak? Pakai ngantri nggak? Enggak. Cuma nyiapkan 17 data surat itu aja. Yang Bapak Ibu harus warawiri kan, oh ini kurang ini. Ya wajar lah, mau dapat 137 juta kok. Benar. Jadi harus bangga punya rumah subsidi itu. Jadi rumah subsidi itu bukan sesuatu siapa rumahnya itu rumah subsidi. Itu di tempat lain. Ini Gria Family beda. Ada stable kudanya, ya kan? Coba rumah subsidi ada tempat latihan berkuda kan? Dan itu silakan nanti Bapak Ibu bisa pakai tuh tempat berkuda itu. Nggak bayar. Ya dong, karena kudanya kan kuda dimakan, ya. Tapi kalau orang bayar 100 ya ibu bayar 50 lah, ya. Terus marginnya tidak berubah. Nih, ternyata pemerintah itu masih ngasih bantuan uang mukanya itu 4 juta. Jadi kalau di total manfaat yang nanti sesaat lagi Bapak Ibu akan tanda tangani, nih 158.140.000 tepatnya. Kalau ditambah dengan 168 juta jadi berapa? 168 tambah 158 126 326 juta. Itu harga rumah yang Bapak beli sebetulnya. Jadi jangan berpikir rumahnya cuma 168 juta, bukan. Makanya saya Bapak Ibu harus bangga. Jangan terkecoh ya. Orang teman saya beli roster Pak, harganya 300 juta. Ya 300 juta karena dari 300 juta itu PPN-nya 30 juta, nggak dapat cicilan dibantu sama pemerintah, nggak dapat uang muka kita tuh dibantu segini buat ibu kita. Ya, lanjut. Ya mari. Nah, pertanyaannya terus kenapa? Ya silakan Pak, silakan disilakan. Kenapa harus Gria Family gitu kan? Jadi ini pilihan Bapak kan ketika memutuskan adalah saya Gria Family aja. Ini kita akan sebutkan satu persatu beberapa alasan kenapa orang harus milih Gria Family. Lanjut. Nih, Gria Family kan di bawah perusahaan Bangun Family Sejahtera ya. Ini merupakan pengembang yang sudah berpengalaman. Kita ini udah di tahap keempat. Yang tadi saya bilang, nih, udah membangun tuh di tahap keempat. Rumah yang udah dijual itu 1.500 unit rumah sampai hari ini. Ya, kalau tambah hari plus 10 ya, 1.500 rumah. Nggak sedikit loh, 1.500 hanya. Ya, jadi ini kan 1.500 ini tersebar dari Gria Family 1, 2, 3 dan 4 masih 500-an. Tapi nanti kita di sini yang tadi saya sampaikan di awal, kita mungkin mau 3.000. Insyaallah ya, silakan. Lanjut. Nah, sebentar balik lagi ke poin sebelumnya. Balik dulu. Itu aja Pak Alna. Nah ini, nah kita satu merupakan pengembang sudah berpengalaman ya, sudah 1.500 unit juga. Ini kedua nih, pelanggan itu rela nunggu untuk mendapatkan rumah di Gria Family 4 karena kepercayaan kepada layanan, kualitas rumah, fasilitas, dan kemudahan bertransaksi menuju syar'i. Ingat, saya nggak mau menjerumuskan Bapak Ibu sekalian kepada dosa 15 tahun riba. Kalau nanti saya bilang sama orang BTN, kalau saya BTN tidak mau mengakomodir, kita punya klausul yang menyelamatkan nasabah saya dari riba, silakan Anda pergi. Saya tutup menjadi rumah. Saya nggak mau juga. Walaupun BC udah ratus miliar loh, jadi dia profesor. Jadi nggak apa-apa. Daripada saya menjerumuskan Bapak Ibu kan nggak enak gitu. Saya jualan sih jualan, tapi saya jadi orang dosa
nggak mau. Makanya kita harus menuju, kita berusaha. Karena kenapa saya tulis menuju? Ya susah Pak, kalau misalnya benar di Indonesia ini kan agak susah, tapi kita berusaha keras menuju. Beberapa klausul bank itu saya coret, dan itu saya coret di klausul itu Bapak Ibu yang nikmatin. Kalau saya yang nikmatin apa? Lanjut. Nih, apa yang saya coret? Nih, ada bukti nggak? Ada bayar nggak ke saya? Ke Kira Family, Bapak Ibu sekalian? Serupiah pun enggak kan? Malah dikasih konsumsi lagi. Ya kan? Enggak kasih duit, malah dikasih konsumsi. Nah, kedua, nanti nih, kalau Bapak beli motor, telat didenda nggak? Bapak, denda. Ibu beli motor denda. Jangan yang kayak utangan makanya. Coba didenda nggak kalau beli motor atau beli mobil yang kredit kalau telat? Denda kan? Saya bilang sama Bang BTN, coret ini. Gak mau kita ada. Bisa loh. Jadi lu, tapi jangan telat dong, kasihan. Walaupun gratis denda, tapi lu jangan terlambat, jangan. Karena kan tadi kalian udah bangga punya rumahnya, kalian dikasih rumahnya bagus, jadi bersinergi lah. Bang udah keluarin uang, kita udah kasih rumah bagus, ya Bapak Ibu sekarang bayarnya tepat waktu. Ya. Nih, kalau nunggak motor, yang datang siapa? Debt kolektor kan? Mau ngapain? Bunyi tadi kan? Nggak boleh ada sita. Ayo, sudah bilang sama Bang, nggak mau gua dari klausul ini. Wah, Bang nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, pinggir. Saya cari bank lain. Nggak ada. Nih. Jadi kalau nanti ada klausul ini, Bapak baca ya, benar-benar klausulnya dibaca. Ibu juga ya. Kalau ada, lapor ke saya. Suruh coret langsung. Kita mau ngamankan Bapak Ibu. Ibu orangnya belum ada. Udah datang belum? Belum Pak. Ya. Nah, nih tidak dikenakan biaya asuransi. Suruh bayar nggak asuransi? Kalau motor bayar, ya kan? Nah, nomor 5. Makanya kita nih modalnya gede banget. Yang ini yang kemudian membedakan Gria Family sama pengembang-pengembang lain. Pengembang lain itu ngambil duit dulu dari ibu, ya, baru dibikin rumah. DP-nya sudah bayar dulu. Kalau kita enggak, kita bangun dulu kita cilok lah, kalau dalam cilok. Cilok kita siapin, yang datang baru, yang pembeli baru datang kan? Sama Pak di Gria Family. Rumahnya udah kita siapin. Ini rumah Bapak Ibu sebenarnya udah siap loh. Hari ini Bapak Ibu mau tinggal udah buat tikar bawa kasur bisa, ya. Tapi PLN-nya belum ya? Belum. Karena itu keterlambatan di PLN, bukan di saya. Saya udah bayar loh sama PLN, kan? Jadi ini untuk kasus yang ini saya cerita nggak apa-apa tentang PLN yang di Blok M. Ibu tahu nggak? Yang di sini tahu berapa biaya pasang PLN? Yang tahu katakanlah. Kira-kira? Saya tahu? Nah, kita punya orang tuh, oh dan kita mau bikin ini nih, mau minta PLN untuk pasang sambungan baru. Ada yang tahu nggak? Bapak tahu? Nggak. Ada yang tahu ya? Oh, kontrak ya? Kontrak udah ada ya? Tanya sama tukang kontrakan dulu pasang PLN berapa? Nah, jadi gini, biaya pemasangan PLN itu biaya standar PLN 1.240.000. Oke? Tapi untuk blok Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya bilang menurutnya Bapak luar biasa nih PLN. Saya harus bayar berapa? 3.400.000. Saya tutup, saya bayar. Kenapa? PLN merubah aturan. Jadi kalau misalnya kita bikin rumah, ngajukin PLN, biaya standarnya 1.240.000. Tapi ternyata PLN itu harus menyiapkan tiang, harus menyiapkan kabel. Tiang kabel kan urusan tiang, urusan kita kan. Kabelnya disiapin, tiangnya disiapin, meterannya. Itu kan memang kamu harus siapin. Enggak Pak, kalau kasus Bapak ini kita hitung dulu, hitung. Ternyata nyiapin kabel, nyiapin meteran, nyiapin listrik, semua dihitung. Total itu untuk 197 rumah di blok Bapak Ibu sekalian, itu saya bayar 600 berapa? Wah
ini jatuhnya satu rumah 3.400.000. Saya bayar demi supaya rumah bapak itu nyala. Jadi harus berterima kasih lah sama developer. Tapi makanya agak telat sedikit ya, karena kan saya harus nyari tambahannya banyak. Dari 1.200.000 ke 3.400.000 kan saya harus nunggu duit dari yang lain. Jadi ya sambil menunggu itu kan bisa bersih-bersih. Ya, lanjut. Kedua nih, kenapa harus di GF? Rumahnya siap huni, bener nggak? Bener. Kalau di tempat lain, bapak harus bikin lagi di belakang tembok. Ya. Ninggit, oh ninggit itu udah saya kasih juga udah lumayan kok. Di tempat lain nggak ada loh, ya kan? Coba ibu ke tempat rumah subsidi lain, di belakangnya dibenteng nggak temboknya? Enggak. Oke? Udah siap huni, nggak perlu ada tambahan biaya renovasi dan penambahan. Ya kalau ada tuh kalau bapak jadi tuh pakai tenda biru aja di belakangnya lah itu. Benar nggak? Sementara sampai toko punya duit lagi, tapi kalau di perumahan lain harus punya duit tuh kita. Tuh bedanya Gria Family. Nggak punya duit bisa pindah. Ya? Cara mendapatkannya sangat mudah, cepat dan kooperatif. Gampang lah, cuma nyiapin 17 surat doang. Tapi kok harus bolak-balik? Itu lu dong, masa nggak mau repot? Ya kan? Itu berkualitas dan layak. Bisa dilihat lah, ya. Lingkungannya kondusif, insya Allah nih Pak. Hampir di semua rumah, apalagi rumah subsidi, campur tangan preman dulu ya. Di sini saya kumpul. Lu jangan ganggu warga gue, kawasan. Bahwa kita harus hidup berdampingan, iya, tapi nggak boleh marah. Kalau kamu menginginkan sesuatu, bekerjalah. Dengan bekerja, kamu dibayar. Dengan dibayar, kamu punya untung. Nah, saya hanya buat begitu. Kalau nanti ada orang mau renovasi, ya suruh ke kamu aja. Coba kamu mana penawarannya. Nih, kok mahal? Ya di tempat perumahan lain juga segitu. Saya hitung tuh biaya renovasi itu sekitar 35 sampai 45 jutaan. Saya kan nggak mau deh. Nggak bisa bos, ini kan kita gini. Nah, ada lu pikir, gua nggak tahu, gua kan pengembang. Tahu harga semen berapa, harga pasir berapa kan? Coret. Kalau ada orang mau renovasi dengan item ini 17 juta aja. Oh, itu juga udah untung kamu. Dan dia mau. Artinya apa? Ya sudah. Gitu. Kita akomodasi supaya enggak jadi gesekan. Kalau toh misalnya pada akhirnya kalau kita mau, oh saya mau bangun sendiri, ya harus ada uang permisi, yaitu ya karena di sini kan juga udah diberikan fasilitas yang banyak lah. Jadi uang segitu tuh uang supaya hidupnya menjadi mutualisme lah ya. Jadi bukan sesuatu yang dianggap, wah ini mahal, supaya kita saling membantu. Ya. Nih, kebutuhan prasarana penunjang satu memadai. Taman kita siapin, masjid kita siapin. Apa yang perlu kita siapin? Udah, kalau untuk kelas subsidi mah tempat muda aja saya siapin. Nanti siapa yang mau naik, boleh. Tapi bayar, betul. Jangan nggak banyak. Ngasih makan kudanya mahal masalahnya. Kita udah boleh sama rumah satu. Kita punya 7 kudanya. Nanti totalnya ada 4. Baju neng Lanjut. baju budak itu. Nih, yang ketiga, kita mau bersama-sama nih masyarakat dan pengembang supaya memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk membangun individu yang mentauhidkan Allah supaya kita masuk surganya bareng. Amin. Jangan saya doang, bareng mas sama ibu sekalian ya. Atau jangan ibu doang, dia bareng sama saya. Ya, jadi caranya gimana nih? Membangun individu yang mentauhidkan Allah dengan mencocoki jalan sunnah. Sarana peribadatan memadai. Ini masjid 1.500 tuh semasuk. Jadi saya nanti akan buat syarat di perumahan ini. Tapi syaratnya menghimbau bapak-bapak sholatnya berjamaah di masjid. Setuju. Ya, betul? Betul. Gitu. Setuju? Bagus. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak ke masjid suruh bikin absen. Ini si Pak Fulan mana nih? Gua absen. Nah,
nanti ke sana cita-citanya. Gak apa-apa dong ya, kita mau masuk surga kalau. Nih, menghadirkan guru-guru yang kompeten. Saya akan panggil guru-guru yang benar-benar kompeten. Enggak cuma sekedar guru agama yang cuma bisa alih bahasa saja, enggak. Tapi benar-benar guru yang paham agama, supaya kita dan anak keturunan kita itu memiliki wawasan agama yang benar, nggak kecampuran sama syirik. Nih, saya akan contohnya ini, mentauhidkan Allah, supaya nggak kecampuran segala syirik. Kita sholat tapi masih kadang-kadang nyembah-nyembah kubur. Kita sholat tapi kadang-kadang masih percaya pada hal-hal yang, oh kalau kamu lihat burung gagak, itu kan apa gitu, ya kan? Jangan, ya. Selamat dunia, selamat. Nih, kita akan menyokonglah kegiatan amal dalam rangka meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat. Jadi kita nggak cuma nyiapin fasilitas, duit kita siapin. Luar biasa nih penyumbang. Ya, kalau bapak ibu mau ada pengajian, mau bayar ustadznya, kita yang bayarin lah kalau perlu. Ya. Terakhir, sistem dakwah yang terintegrasi, ini cita-cita saya. Karena kan ada 3.000 rumah nih, per 200 rumah atau per 100 rumah, saya taruh ustadz satu. Ustadznya saya kasih kemudahan untuk bisa dapat rumah. Mau nyicil ke saya langsung, atau pokoknya saya kasih mudah. Tapi syaratnya 100 rumah di lingkungan kamu yang bertanggung jawab atas rumah ini. 100. Lagi 100. Berarti kan ada 30 tuh, kalau 3.000. Itu 30 semua ustadznya satu, masing-masing itu ada satu. Semua tentang peningkatan keimanan keislaman bapak, kamu yang menjawab ya. Si ustadz itu kita kasih ini agreement. Jadi kalau ada umatnya yang masih lolo, kamu yang salah ustadz. Nah, integrasinya di mana? Nanti di masjid. Masjid untuk mengkalibrasi, oh ilmunya harus sama, oh cara beragamanya harus sama. Kita mudah lah beragama dengan yang mudah, gitu, jangan yang susah beragama. Ya, lanjut. Nih, memiliki banyak keunggulan dibanding perumahan subsidi lainnya. 21, saya hitung. Nih, dinding double. Saya tahu karena ini pasangan muda semua. Nah, akan beli. Baru ketawa nih. Ya kan? Ya kok pindah. Nih, ada nih, jadi double. Saya tahu yang beli rumah di sini umurnya 21 sampai 35, yang banyak. Kalau saya mikirnya gini, kamu tuh kan sama istri tuh kadang-kadang suka ribut gitu, bukan hal yang lain ya. Kalau ribut itu jangan sampai tetangga dengar apa yang kita ributin lah. Kalau hal yang lain saya nggak tahu lah, nggak ngerti ya. Saya bikin 2 loh dindingnya. Jadi semua dinding itu satu rumah tuh masing-masing dindingnya sendiri. Di perumahan lain, coba lihat dindingnya satu Pak, satu dinding 2 rumah. Yang di sini mau masang foto pernikahan, yang di sini foto pernikahannya jatuh. Gara-gara kita ketok, ya kan? Kita kasih 2 dindingnya. Banyak nih, ada 21 nih. Ini saya kasih tahu ya, chat kita tuh jawab dulu ya. Kalau suatu saat bapak ibu mau ngechat, nggak usah cari chat, nggak usah, nggak kebeli. Karena chat ini, kalau di pengembang lain itu pakai chat kiloan Pak, yang sekilanya 90.000. Jotun, ada yang tahu chat Jotun? Berapa se-file? Lupa ya? Saya kasih tahu 3.100.000. Jadi kalau bapak mau ngechat, chatnya kalau sama nih, wah saya mau chatnya sama nih dengan yang mau bapak bikin, siapa yang begitu banyak? Karena chatnya mahal. Ya gini dong, saya bapak rumah di chat pakai Jotun 5 tahun bagus, nggak mudah. Ya, terus saya juga pengen bapak ibu juga punya rumah tidak mudah. Ya, sekali nanti bapak cek lah, saya ngomong nggak? Coba ini kan ada 21, kita match aja dulu ya. Terlalu banyak kalau sebutin satu-satu. Next dulu. Nih, dari keunggulan yang 21 tadi, saya tulis 10 aja lah. Ya,
10 ini yang tidak ibu dapatkan di perumahan lain. 1, jalan lebar, dinding double, dinding belakang tinggi, privasi dan keamanan nih, penting nih. Ibu nyuci, air cuciannya nyiprat ke tetangga, ribut loh. Benar? Belum lagi kalau misalnya tetangganya agak-agak, mohon maaf ya, agak goyang-goyang gitu, ibu digangguin loh, ya kan? Saya benteng langsung, saya tutup supaya nah, nih supaya nggak digangguin sama tetangga, Bu. Ya, tuh. Pintunya kalau di tempat lain ibu udah pernah lihat belum? Triplek ya? Kita kayu jati, Bu. Dinding kayu keras, 2 lagi kubu-kubu gitu kayak di mall-mall ya. Buat banget dulu waktu di sini. Gentengnya beton. Di tempat lain dikasih dapur nggak? Enggak. Saya kasih dapur. Apalagi septic tank besar. Tempat lain harus ngegali ulang loh. Kita di Kria Family 1-2 itu kan udah dari sejak 6 tahun yang lalu ya. Nggak ada tuh kita diminta untuk bukan sebuah passion gimana sih? Nah, gede Bu, jadi nggak usah keluarin duit. Katanya kemarin kalau membangun untuk nambahin gede sertifikat berapa? Sekitar 3-4 juta. Nggak usah, nggak perlu. Nah, saya hitung dong kelebihan kita ini. Nih duitnya, rela saya bilang beli 45 juta untuk membuat Bapak Ibu memiliki rumah yang lebih berkualitas. Ini kan orang yang menuntung kita, benar tuh? Saya kasih. Karena ini kalau dibuat semuanya itu uangnya ini. Ada kemarin ikut di akad ini, dia bilang Pak, saya tuh memutuskan akad ini sebelumnya saya udah lihat punya rumah teman saya. Di mana? Saya nggak usah sebut nama lah, itu nggak etis kan? Karena saya harus ngeluarin uang 45 juta untuk membuat ini, dinding double, dinding belakang, meja dapur, kamar mandi, dipindahin ke belakang. Kita udah di belakang loh, ya kan? Kebayangan kalau kamar mandi di tengah rumah, ya lagi banyak tamu kita belum selesai mandi, terutama ibu belum selesai mandi, dilihat banyak orang Pak. Kita yang menyadari itu, kita pindahin ke belakang. Tapi kan pindah kan pakai uang. Uang siapa? Uang saya lah. Saya kasih, nggak apa-apa. Demi Bapak Ibu senang dan puas. Lanjut. Nah, jadi kalau Ibu mendapatkan 45 juta dari kita, harga rumah itu sebetulnya 213. Plus tadi yang pemerintah berapa? 1581. Coba tambahin dong, 213 tambah 158 juta. Nah itu rumahnya seharga 360. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bangga itu aneh. Dapat rumah senilai 360 juta, nyicilnya cuma 1.200.000. Halo, sisanya masih banyak, ya. Jadi bisa pakai sedekah gitu loh, ya bisa pakai untuk apa? Ya, nih kita lanjut lagi. Nih, tadi kan di awal kita bilang bukan kemewahan. Ini masjid kita, ini baru dibangun. Akan menampung 1.500 jamaah. Dan ini bukan tanah, bukan tanah perumahan. Jadi kita pemilik bilang keluarkan itu dari budget membangun perumahan. Kalau bangunan masjid ini kita masukkan ke dalam anggaran biaya perumahan, nggak masuk. Jadi kita pakai duit sendiri aja lah ini. Beli tanah pakai duit sendiri, bangun pakai duit sendiri. Doain tahun ini selesai. Mainnya, ini buat kita sama-sama. Ya, ini di tanah kita terang sih, jadi kurang bagus. Ini gambarnya seperti ini. Ini aslinya. Saya ada yang pernah tahu masjid kota wisata nggak? Darussalam, kota wisata.
itu saya pernah kesana pun mewah, bagus, gede, mewah. Wajar lah, mewah. Rumahnya ada 2 miliar, benar? Benar kan? Kalau kita rumahnya harganya 1,8 ember, 168, jadi murah gitu. Jadi ini kita mau buat mewah. Insya Allah, saya udah berencana nih sama beberapa teman pemilik nih. Tahun depan saya mau itikaf di masjid ini. Pakai AC, dengan itikaf 10 hari di masjid. Kalau sekarang saya belum berani, jangankan itikaf, sholat maghrib aja saya nggak berani, Pak. Pak Faisal saya nggak berani. Nyamuknya banyak banget, karena belum tutup ya. Nih, itu tadi masjidnya. Nih lihat Bu, ini jalan depan kita, gede kan? Kalau ibu kurang gede nih, tronton saya jajarin 3 loh. Di mana ada perumahan subsidi begini tuh? Jadi saya itu udah mendoakan Bapak Ibu sekalian, selain punya rumah, punya mobilnya 2, karena jalannya gede-gede. Ini mobil Bapak parkir di dalam, mobil Ibu parkir di luar tuh masih cukup orang Marawiri. Hah? Gitu ya? Iya. Nih jalan kita besar ya. Nih, silakan. Ini kita siapkan. Ya, kita kan mau pengen memiliki satu tatanan perumahan yang madani kan. Dan salah satu olahraga Rasul kan berkuda gitu kan. Betul Pak ya? So, pakai ini fasilitasnya. Kalau di tempat lain bayar kuda itu 450.000 per 45 menit. Tempat kita sudah turun. Yang penting kalian bisa berkuda, buat saya itu udah senang ya. Tapi tetap bayar ya, maksudnya bayar. Ya, bisa. Ini nanti kalau ibu ke dalam ya, ini udah kita siapin Pak. Jadi ini di depan masjid ini ada parkiran luas banget. Ini gazebo, di samping gazebo ini ada kolam, gede kolamnya. Terus ini nanti kita akan bangun kayak ruangan panjang itu, saung panjang yang mampu orang mungkin bisa ratusan. Sore-sore ya kan, bawa anak, lihat kolam, habis sholat asar, ngobrol, bersosialisasi dengan keluarga, supaya tercipta hubungan antar keluarga, antar masyarakat itu baik. Ini siapa ini? Ya, untuk siapa? Untuk Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita rumah kita nih Bu. Kau udah lihat ya kan rumah contohnya highway Jati nih. Tuh, ruangannya juga gede. Kamar kita tuh termasuk besar loh. Kayak itu kemarin, bed ukuran 180 masuk ke dalam itu, ruang silu masuk bisa naruh meja untuk rias-riasi. Ya, nih rumah kita berkualitas. Nih aman kita siapin perekonomian, dan ini kita akan sebar Bu, bukan hanya ada di sini aja, bukan ya. Nanti ada fasilitas-fasilitas sosial dan masuk lagi yang akan kita buat di dalam-dalam, supaya jangan terlalu tersentralisasi di sini. Di dalam kita buat. Dan apa yang Bapak Ibu lihat ini tentang fasilitas ini bukan satu untuk 3.000, bukan. Ini satu paket begini, itu per 10 hektar, 13 hektar. Rencana kita mau 100, berarti kan akan ada 6 ya. Ada 6 gede-gede di masjid. Yang 3.000 rumah Pak. Kalau satu rumah isinya 4 saja, buka ke masjid semua, muat masjidnya. Ya. Nih. Nah, yang terakhir, dengan segala macam apa yang sudah kita sampaikan tadi, saya minta berhijrah rumah baru menuju jalan hidup dan beragama yang lebih baik. Setuju nggak? Setuju. Setuju dong. Kita masuk rumah baru harus sholatnya lebih bagus. Masuk rumah baru keimanannya harus bagus. Kita hijrah dari kontrakan ke rumah sendiri, benar? Nggak diubur-ubur kontrakan lagi, tapi diubur-ubur sama bang. Ya kan? Nah, komitlah untuk berhijrah.
Yuk bersama-sama membangun masyarakat yang rohani di seluruh lingkungan Gereja Family dengan terlibat aktif dalam usaha meningkatkan ketakwaan. Ada nggak dari tadi saya ngomong duit yang untuk saya? Semuanya untuk Bapak Ibu. Ada nggak yang untuk kita? Yang saya tulis di sini. Tidak ada. Semuanya untuk masyarakat dan semuanya untuk pelayanan. Ya, terlibat ya. Nanti ya, Bapak Ibu ya, terutama Bapak-bapak nih, sholat di masjid ya. Nah, yang ketiga, terakhir, kita ini kan sebagai seorang Muslim. Jadi kalau kita mendapatkan kebahagiaan dari melimpahnya fasilitas yang diberikan dari Gereja Family, ajaklah rekan kerja, saudara, kerabat lainnya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Ajak mereka juga tinggal di sini. Jadi apa yang Bapak Ibu nikmati sebagai sebuah kebahagiaan, ajak juga yang lain. Supaya kita sama-sama di sini. Ini bukan promosi loh ya. Karena saya nggak butuh promosi. Kan Bapak Ibu secara sadar akan mempromosikan kan? Setuju nggak? Coba yang setuju angkat tangan. Wah ternyata setuju. Jadi kita bisa membangun apa yang saya berikan tadi kelebihannya karena saya berharap Bapak Ibu menjadi agennya kita. Uang promosinya saya pakai untuk membangun fasilitas. Jadi agen tapi tidak dibayar. Jadi nggak akan saya kasih komisi tuh. Ya, setuju kan? Karena komisinya tadi udah saya kasih Pak yang 45 juta. Sebagai kelebihan-kelebihan yang Ibu dapatkan dari perumahan kita yang tidak didapatkan di tempat lain, 45 juta sudah kasih. Makanya kalau Bapak Ibu nanti mengajak temannya, saya sih insya Allah tidak akan ngasih komisi. Saya bilang terima kasih, jazakallahu khair, mudah-mudahan berkah. Itu aja. Dari awal sudah bilang ya. Tapi jangan menyurutkan semangat untuk tidak mengajak teman-temannya ya. Ajak semua temannya di sini. Suruh beli di sini. Ya. Oke. Dari saya ini yang perlu saya sampaikan. Saya mau tanya dari terkait inilah. Pak Ridwan, ini kalau saya nanya ada hadiahnya nggak? Ada. Push. Nanya aja dikasih hadiah. Biar orang berebut ya. Oke. So, saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari apa yang saya sampaikan tadi, secara spesifik, apa sih yang membuat Gereja Family itu beda dengan rumah subsidi yang lain? Silakan. Oke, silakan Pak. Sebutkan nama dan blok rumah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di Mediana. Allah saya di blok E8 nomor 15. E8 15. Untuk bangunan rumah di sini sangat sekali ya Pak. Terutama saya terkait pada fasilitas yang sudah sampaikan tadi ya. Terus untuk dari segi material rumah, kasihnya juga bagus. Contohnya kayak dari dinding. Terus saya tertarik juga roda dan meja. Dapur sih ya. Ini juga bak sudah ada air di depan, keran di depan. Nah, itu. Nanti kalau punya mobil gampang nyuci. Siap semua. Terus sama kapok itu juga dari dulu. Saya juga jalan masuk beberapa bulan yang tadi. Itu aja sih. Terus yang paling saya temukan adalah materialnya juga buat sendiri dan saya sudah juga ngetes ibaratnya untuk kualitas dari segi bangunan. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik, tepuk tangan nih buat Pak Junedi. Ya, tepuk tangan. Itu Pak, benar yang tadi disampaikan Pak Junedi. Oh ya, karena jawabannya benar maka dikasih hadiah. Kalau jawabannya salah nggak dapat ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Cuma 1. Oh ternyata maaf cuma 1. Jadi cuma 1. Ternyata yang 1 kemarin waktu pas akad hari apa kemarin itu? Hari Rabu ya, kami yang 1 ya. Ya nggak apa-apa lah. Kan kalau Pak Junedi dapat magic chair, Bapak kan dapat yang 45 juta tadi. Dia juga dapat sebetulnya. Kan? Oke, rasanya mungkin itu dari saya. Saya mau ini tapi ini gak ada hadiahnya ya. Ini ada yang memberikan kesan dan
pesan atau testimoni enggak? Walaupun akadnya sih belum ya, nanti sesaat lagi terkait dengan perumahan kita ada? Kalau barang hadiahnya itu aduh, ya kalau pertandingan yang penting tadi Pak Gunadi sudah sampaikan. Kalau kita berbicara apa yang membedakan kita dengan perumahan subsidi yang lain, segitu banyak kenikmatan yang kita peroleh kan. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, jalan keberkahan buat Bapak Ibu semua. Kalau ada yang salah dari kalimat dan tutur kata saya mohon maaf. Semoga hari ini akadnya lancar dan semoga menjadi cepatlah untuk kita berkumpul nanti di sini untuk menjadi warga di Pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jatiko atas pengarahannya, pemberitahuannya cukup detail, jelas dan mudah dimengerti ya Pak. Baik, selanjutnya ada beberapa pengarahan dan informasi yang Ibu Bapak harus ketahui dari pihak notaris. Mungkin Pak Faisal bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, kantor notaris Kabupaten Bekasi, yang nanti akan memfasilitasi atau melaksanakan setelah akad dari bank. Bapak-bapak nanti akan akad dengan kami, yaitu untuk jual beli sama skemanya. Ini subhanallah banget, bapak-bapak, ibu orang-orang yang terpilih yang sebentar lagi mungkin nggak sampai hitungan jam, paling ya setengah jam lagi kalau orang-orang yang datang, pihak developer sudah akad sama pihak bank, ibu udah memiliki rumah karena pihak developer akan menjual tanah kepada bangunan kepada bank, bank akan menjual lagi kepada ibu dengan cara mencicil. Nah itu alhamdulillah ibu sudah memiliki salah satu fasilitas yang untuk kebaikan dunia fil akhirat. Dimana di sini saya lihat beberapa paparan dari pajak Niko tadi, sebetulnya saya iri. Irinya kenapa? Irinya yaitu selain dari fasilitas perumahannya, ajaran tauhid yang kita insya Allah akan dilaksanakan. Generasi kita itu akan 20 tahun ke depan. Bapak Ibu tadi katanya umur 20 sampai 35 ya Pak ya. Nah itu salah satu yang dapat kita bikin satu generasi yang baru atau peradaban yang baru di lingkungan yang perumahan ini, di mana nanti itu akan saya dengar ada, bukan saya dengar ya, udah ada kejadian-kejadiannya dan saya pernah sholat di mana-mana di fasilitas masjid perumahan Pria Pamit ini. Ya itu ada ustaz relatifnya untuk sholat berjamaah ya, 5 waktu. Nah itu subhanallah banget untuk mendidik generasi muda atau anak-anak itu yang kita bawa ke masjid untuk sholat 5 waktu terutama subuh ya, itu akan tertanam dalam dirinya. Nanti kalau seandainya mereka itu sudah dewasa, pasti hatinya akan terpaut kepada masjid. Kenapa? Kebiasaan-kebiasaan dari kecil, pergaulan atau lingkungan. Nah itulah yang saya rasakan. Ini testimoni saya sendiri. Nah dan saya lihat juga itu di sini saya lihat developer agak curang Pak Niko. Iya. Bangun masjid sendiri pakai lahan sendiri, pahalanya orang sholat terus sana ke developer semua sama tim. Ya benar Pak ya. Ya itulah. Jadi saya jangan marah Pak, tapi itu kebaikan semua. Karena apa? Cita-cita dari developer yang saya lihat nawaitunnya ikhlas mengajak kepada syar'i, transaksi mulai dari transaksinya aja udah kita ketahuan kelihatannya. Barangnya ada, unitnya ada, tanahnya ada, sertifikatnya ada. BBB-nya juga sudah siap, INB apalagi. Nah itulah salah satunya yang saya lihat saat ini di sana. Karena apa? Saya sebagai pencatat di profesi notaris ada diatur dalam Al-Baqarah, yaitu yang mencatat dan yang jadi saksi. Saya terselamatkan Pak. Nah itulah yang salah satunya visi dari rumah ini yang membuat saya atau terikat dengan pekerjaan kayak gini. Selain untuk kebaikan dirinya, kebaikan yang berat dan saksi dan karyawan saya pun terselamatkan karena dia sebagai saksi yang mencatat riba kan, ya Pak ya. Kalau mau di luar, Nah, itu salah satunya. Nah untuk itu ulasan aja, mudah-mudahan apa yang kita citakan terwujud, insya Allah
kita semua insya Allah melindungi dari riba dan suatu waktu atau berbondong-bondong masuknya ke masjid. Nantinya, apalagi nanti ada itikaf, saya dengar nanti sama Pak Teriko, itu luar biasa sekali Pak. Kalau itu sama-sama visinya kita sama gitu Pak. Kalau udah ada penyelenggaraan itikaf 10 hari itu luar biasa 10 hari. Makan bareng, puasa, sahur, luar biasa. Kekeluargaan itu kan mungkin ya salah satunya namanya disebut kerja pemilih Pak Ridwan, famili yang bagaimana, famili yang ramah penjualan. Nah ini dari saya. Nah untuk akad nanti setelah pihak developer akad sama bank, itu developer menjual semua yang ini ke Bapak Kendaki kepada bank, nanti bank akan akad sama Bapak. Setelah itu dengan fasilitas itu nanti saya bikin BPJB di sini untuk produknya yaitu tadi salah satunya unsurnya itu untuk menjaga sapinya tadi. Karena apa? Karena setiap transaksi jual beli itu harus ada sertifikat terlebih dahulu, pembayaran pajak penjual, pajak pembeli, dan validasi sertifikat. Nah di sini kalau kita jalan terlebih dahulu, Bapak belum memiliki rumah, ya kan? Ibu belum memiliki rumah atau membelinya. Sekarang sudah dijual kepada bank oleh developer menjual, bank menjual lagi kepada ibu, berarti sudah memiliki kan? Nah makanya kita bikin ikatan jual beli di sana. Nah dengan adanya ikatan jual beli itu nanti mungkin 2 atau 3 bulan dengan persyaratan yang 5 item tadi itu 3 bulan atau 2 bulan lagi Bapak Ibu ketemu sama notaris lagi. Nah ini kita sudah pernah melakukan hal ini. Hari ini juga kita buatkan belangko AJB-nya, Ibu tanda tangan dikarenakan Bapak dan Ibu sudah beli cash kepada developer melalui bank. Jadi selain Ibu sudah memiliki, Bapak sudah memiliki, ya itu formalitas lah. Karena kalau seandainya saya minta lagi Mbak Wiwi, besok Bapak-Bapak yang hari ini dikumpulin lagi ya kita datangkan, kalau mungkin waktunya Bapak, waktunya Ibu, dan mungkin ada cara yang bisa kehalang. Nah habis itu setelah jual beli ada SKMT. SKMT di sini adalah untuk jaminan bank. Karena apa? Karena setiap orang yang berutang ada suatu jaminan. Jaminan itu untuk pembayarannya apa? Yaitu rumah dan bangunan yang Ibu beli tadi sama Bapak. Jadi kalau seandainya Bapak itu belinya atas nama Bapak, berarti Ibu nanti akan memberikan persetujuan untuk menjaminkan kemaslahan tanggungan. Kalau seandainya itu atas nama Ibu, berarti Bapaknya yang memberikan persetujuan karena terikat untuk perkawinan, itu salah satu hukum perkataannya ya. Nah, kalau seandainya bujangan atau masih dengar, itu saya doakan secepatnya akan dapat jodoh ya Pak ya. Iya, karena apa? Karena kondisinya kalau rumah itu udah tatanannya atau lingkungannya ya otomatis harus berlomba-lomba untuk perbaikan. Salah satu jalannya itu ya Pak ya. Nah, habis itu setelah ada masalah tamu itu selain berikan kuota kepada Bapak, Ibu dan Bapak juga berjanji di sini. Janjinya apa? Yaitu memberikan atau berjanji tidak akan merubah tanah dan bangunan tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari bank. Karena apa? Karena secara itunya bank telah memiliki rumah itu sampai Ibu Bapak lunasin. Nah kondisinya itu yang membuat salah satunya itu unsur dari kepemilikan rumah. Kalau seandainya Bapak Ibu ubah rumahnya menjadi mewah, otomatis itu bukan subsidi lagi, nanti negara mencabut fasilitasnya. Termasuk juga Ibu Bapak nggak boleh menyewakan tanpa izin dari bank. Karena apa? Kalau seandainya Ibu sewakan, otomatis Bapak Ibu tidak mengharapkan rumah itu gitu loh. Nah itu akan dicabut sama bank, nanti akan keluar angka yang seperti tadi sampai pada Niko menjadi 300-an harga rumahnya, karena cicilannya udah beda dengan subsidi. Nah setelah itu mungkin ini sebagai pengikat aja, yaitu akan kuasa menjual. Itu seandainya Bapak Ibu lalai dalam membayar, itu pun dalam kondisinya yaitu setelah dimediasi oleh bank, itu salah satu syarat dari bank, tapi tidak meninggalkan perasaannya, karena paling itu nanti betul-betul penyebabnya apa akan dicarikan solusinya, baik itu dari developer maupun dari bank sendiri. Jadi bukan otomatis Ibu terlambat dari perwakilan seminggu abang enggak. Paling itu aja dari saya Pak Niko. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan. Ya. Silakan Pak, Bu. Tadi kan kita nggak kasih forum untuk tanya jawab. Tadi Pak Faisal sudah menyampaikan juga nanti akan seperti apa mekanisme akadnya, dan nanti mudah lah Bu, insya Allah tinggal tekan aja ada beres ya. Nah tapi kan tetap kita buka nih
forum untuk tanya jawab. Barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Di sini udah ada Pak Faisal dan saya. Ini orang banknya masih di jalan. Kira-kira oh gitu, oke. Ya mungkin kira 5-10 menit lagi lah teman-teman dari bank akan datang. Kita buka tanya jawab aja. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Ada nggak? Sebagai informasi, di antara bank kan ada yang membeli tunai Pak Faisal. Jadi mungkin itu bisa duluan, ya. Ya, karena tidak perlu datang dengan bank. Jadi yang membeli tunai mungkin bisa langsung sama Pak Faisal. Ada yang mau ditanyain? Ibu mau nanya nggak? Coba nanya lah. Nanya apa gitu lah, biar saya bisa jawab gitu. Saya nih rindu pertanyaan nih. Wah, saking bagusnya nggak nanya itu. Lucu ya? Dan saya juga harus ada masukan dong gimana buat. Atau kalau nggak saya nanya, tapi nggak dikasih hadiah. Tapi nanya apa ya? Kan gini, supaya kita nih dikenal orang dan kemudian yang belinya banyak, itu ada nggak kira-kira kiat-kiat dari Bapak Ibu sekalian? Misalnya, oh Pak, ngiklannya di mana? Atau misalnya, oh harus melakukan ini dan ini. Ya kan masukan dari Bapak Ibu kan bisa kita pergunakan untuk juga kita nanti memarketingkan produk kita. Ada nggak yang mau masukan? Kalau tidak ada, ya kita tutup acara ini. Kita tunggu sebentar orang bank untuk memulai acara akad. Tapi untuk pembeli tunai, nanti silakan Pak Ridwan bisa mungkin langsung diakadkan dengan Pak Faisal. Jadi baik dari kami itu aja. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat melakukan akad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau pasang pagar, pasang kanopi itu masih diperbolehkan. Mau nutup Nama kamar di belakang bisa. kenapa? Nama kamar di belakang. Kalau nama kamar nggak bisa Pak. Iya. Kalau menutup dapurnya udah tutup kan ya? Itu nggak masalah. Intinya nggak boleh merubah tampak bangunannya. Gitu. Majuin bangunan nggak boleh, ninggiin bangunan juga nggak boleh. Tapi itu bisa dilakukan setelah 5 tahun ya Bapak sama Ibu. Jadi setelah 5 tahun berjalan, ya Bapak dan Ibu boleh tuh buat membangun rumah tersebut gitu. Ya kalau ada rezeki ya Pak ya, Bu. Terus Bapak sama Ibu juga diperbolehkan untuk melakukan pelunasan dipercepat. Tapi setelah 5 tahun juga gitu. Kalau misalnya ada rezeki lagi langsung, kalau udah ya punya rezeki udah pengen dilunasi rumahnya itu nggak masalah. Tapi setelah 5 tahun. Kalau misalkan Bapak dan Ibu melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, jadi ada hukumannya. Jadi ya Bapak sama Ibu itu hak subsidinya, hak perumahan subsidinya itu dicabut. Maksudnya dicabut itu adalah Bapak sama Ibu itu boleh tetap tinggal di situ, tapi rumahnya itu berubah jadi rumah komersil yang pastinya angsurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya, bisa 2 kali lipat dari angsuran yang sekarang. Dan juga kalau misalkan kena juga seperti itu, ada biaya-biaya tambahannya. Ya biaya tambahannya itu juga ditanggung oleh nasabah. Gitu. Jadi sementara kalau Bapak sama Ibu ada niat habis akad mau bangun rumah nih gitu, ya niatnya dihentikan dulu gitu. Iya ditahan dulu ya. Jadi setelah 5 tahun baru boleh dibangun gitu. Ya mungkin itu saja yang mau saya jelaskan. Kira-kira ada yang mau tanyakan lagi? Yuk, ada yang bertanya lagi? Kalau memang ada yang bertanya lagi, mungkin langsung kita mulai akadnya.
persorean juga nantinya. Akadnya sesuai dengan yang absen ya? Iya. Absen duluan, akad duluan. Iya, betul. Jadi akad saya panggil sesuai dengan absen nomor pertama dan seterusnya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akan mulai akad. Nanti Bapak Ibu bisa menunggu di luar ruang pementaran. Nanti ada rekan saya yang akan memanggil sampai kapan. Oke, baik di sini nanti dipanggil sesuai namanya sambil yang menunggu diisi dulu untuk form yang tadi saya berikan. Oke, baik, mungkin ada tambahan dari Mas Adit. Udah semua ya Pak? Ya, udah ada sih Mas. Ya. Ya mungkin cukup sekian dari kita dari pihak bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.